Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita membahas dalam konteks besar tell your story. Mari ceritakan kisah hidup Anda. Kisah hidup yang bermakna, yang menginspirasi banyak orang, yang membantu banyak orang dan menolong banyak orang. Dan ketika kita berbicara tentang hidup yang penuh makna, maka tentunya kita tidak bisa menghindari faktor waktu. Dan kita tahu bahwa waktu adalah penguji, proses akan diuji oleh waktu. Dan berbicara tentang waktu, kita tidak pernah tahu tentang momentum atau kesempatan yang ada. Yang jelas, setiap hari selama masih ada kesempatan kita hidup, kita harus pergunakan dengan baik. Dan di situ berarti kita perlu yang namanya kesiapan di dalam menghadapi setiap hari. Selama ada kesempatan, mari kita gunakan kesempatan itu untuk kita berbuat kebaikan. Nah, berbicara tentang kesiapan, berbicara tentang hidup yang siap, maka kita berbicara tentang antisipasi. Antisipasi adalah satu konsep di mana kita mau lebih siap, dan juga antisipasi itu kita buat terencana. Jadi kita mempunyai perencanaan. Artinya perencanaan untuk siap. Karena kalau kita siap, nanti kita akan mencapai kebermaknaan. Dan kita, intinya kita berencana untuk bermakna. Artinya gitu, kita berencana untuk memang membuat kebermaknaan itu kita buat, kita rencanakan. Itu adalah namanya antisipasi. Ada 5 hal di dalam antisipasi ini. Yang pertama, antisipasi itu membuat kita lebih menghargai hari ini. Setiap hari kita seyogyanya itu adalah mempersiapkan diri kita. Karena kesempatan yang ada itu harus kita gunakan secara signifikan. Kita nggak pernah tahu kesempatan itu masih ada atau enggak. Jadi momen itu harus kita siapkan. Jadi kita lebih menghargai yang namanya hari ini. Kita jadi tahu dan memahami bahwa setiap hari adalah peluang untuk kita membuat perubahan. Jadi kita jangan berpikir kalau besok itu adalah waktu yang terbaik. Kita jangan berpikir nanti. Yang benar adalah kita berpikir saat ini, saat yang terbaik. Sekarang adalah waktu yang terbaik. Lalu yang kedua, kita juga melihat bahwa antisipasi itu adalah yang kedua ya. Antisipasi adalah membuat kita lebih siap. Seperti yang tadi saya katakan, antisipasi membuat kita lebih siap. Nah, ini maksudnya begini. Kita seharusnya di dalam kehidupan kita tahu bahwa satu hari itu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Dan tahun seyogyanya kita membuat tahun itu apa gitu. Misalnya kita beri judul, tahun ini kok saya penuh dengan kegagalan, saya mau belajar tentang kegagalan. Jadi kita belajar. Oh, kalau gagal itu sebenarnya adalah kesempatan. Lalu tahun ini kita ingin sukses. Kita buat kesuksesan. Lalu kita melihat satu tahun itu sebagai peluang untuk menuju kesuksesan. Atau tahun depan, tahun 2021 saya ingin transformasi, berubah misalnya. Kita melihat konteks tahun itu sebagai perubahan. Nah, jadi antisipasi membuat kita lebih siap. Lalu yang ketiga,
antisipasi membantu kita menciptakan ide-ide hebat. Jadi antisipasi itu membuat kita melahirkan ide-ide hebat. Dan apalagi kalau ide itu kita sharekan juga ke orang lain akan lebih banyak. Contoh misalnya seseorang bernama Easton LaChapelle. Pada waktu umur 14 tahun, dia itu ingin menciptakan satu alat ya, yaitu lengan robotik. Lengan robotik. Jadi dia menggunakan Lego, dia menggunakan alat-alat di rumahnya, lem, senar, dan segala macam untuk membuat robotik ya, lengan robotik yang menyerupai jari jemari yang bisa dikendalikan dari jauh. Lalu ketika itu dia di umur 14 ya, ketika dia lagi ada pameran di sekolahnya, dia ketemu gadis 7 tahun yang punya lengan robotik. Tapi cuman bisa mengkatup itu aja harganya 80.000 US dollar. Jadi dia punya inspirasi gimana caranya buat lengan robotik yang murah. Lalu dia umur 16 tahun dia buat rancangan organ palsu itu dengan menggunakan teknologi cetak 3D. Dia butuh cuma 400 US dollar. Lalu dia ngembangkan lagi dengan alat yang dikendalikan dari ikat kepala ya, yang bernama elektroencephalogram atau EEG. Itu cuman 500 US dollar. Lalu dia juga buat satu open source, jadi orang bisa share ilmunya, dan dia juga akhirnya jadi pembicara di TEDx, dan akhirnya ada seorang filantropi, seorang dermawan yang membawa dia untuk mendirikan satu lembaga yang menciptakan lengan robotik ya, dan akhirnya dia juga direkrut oleh NASA. Nah, ini adalah orang yang punya ide dan idenya dia sebar ke orang lain. Jadi ketika kita punya ide dan ide itu adalah satu-satunya yang muncul di benak kita, maka simpanlah. Namun jika kita yakin bahwa kita banyak ide lainnya, kita bisa berbagi dengan orang lain. Lalu yang keempat, antisipasi itu memacu kita mencari cara untuk membantu orang lain. Karena kita ini ingin, ya maksudnya agar kita ini bisa membantu orang lain, jadi kita juga ingin membantu orang lain. Kita terus membantu orang lain karena antisipasi itu membuat kita mau membantu orang lain. Lalu yang kelima, antisipasi itu membantu kita berpola pikir antisipasi. Antisipasi itu membantu kita memiliki pola pikir berkelimpahan. Artinya pola pikir ini adalah pola pikir seperti contoh gini. Kalau ada dua orang pola pikir berkekurangan dan pola pikir berkelimpahan. Yang berkekurangan itu dia pikir kalau dia punya kue gitu, saya mau ngambil sebanyak-banyaknya kue. Jadi supaya saya nggak kekurangan. Tapi kalau yang pola pikir berkelimpahan, ya biarin aja lah. Yuk kita buat kue lagi aja. Nah, jadi ada dua jenis orang ya, yaitu pola pikir yang berkelimpahan dan pola pikir yang berkekurangan. Orang yang pola pikir berkelimpahan itu bukan berarti orang yang harus kaya secara material, enggak. Dia dengan kondisi situasi yang ada dia menolong orang. Nah, pola pikir yang berkekurangan dan berkelimpahan ini itu didasari dari pola pikir positif, berpikir positif. Pola pikir yang berkelimpahan itu adalah pola pikir yang dimana dia selalu melihat pintu-pintu kesempatan. Dan pintu itu banyak. Ketika kita membuka satu pintu akan terbuka pintu yang lainnya. Jadi pola pikir yang berkelimpahan itu dia ketika melihat satu pintu, yaitu pintu kesempatan, dia terus. Karena dia tahu lewat satu pintu itu ada pintu-pintu lainnya. Nah, tapi sayangnya kalau orang yang berpikiran negatif, berpikiran picik, enggak berpikiran positif atau berpikiran negatif, dia tidak pernah membuka pintu yang pertama. Karena ketika pintu yang pertama enggak kebuka, pintu lain juga enggak kebuka.
Atau dia berpikiran di mana harapan dan kenyataan tidak sesuai, jadi dia kecewa, lalu dia menyerah. Tapi orang yang berpola pikir berkelimpahan, dia berpengharapan dan dia bisa melihat bahwa ada banyak kesempatan yang luas. So, mari kita berencana mengantisipasi hidup kita untuk hidup penuh makna. Salam membuat antisipasi, salam berencana untuk hidup bermakna, dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.